Terima kasih Bapak Ibu, terutama para peserta dari lingkungan Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, terutama juga para Bapak Ibu pemimpin di direktorat atau divisi dan bagian serta unit masing-masing. Ketahuilah bahwasanya kita bicara amanah bukan perkara mudah, tapi bukan tidak bisa dicapai. Itu bergantung kepada bagaimana kita kesungguhan nih, optimal atau tidak kita. Jangan belum apa-apa sudah menyerah. Seperti pelajaran yang lalu terkait dengan pandemi, itu kan ada beberapa oknum yang diberitakan, disiarkan itu apa terserah. Tidak. Karena apa? Kita selaku orang beragama, ya tergantung masing-masing. Tentu kita yakin Tuhan itu maha adil, maha bijaksana. Setelah kesulitan, itu ada pasangannya itu kemudahan. Termasuk dibukanya peluang ini, pengadaan barang dan jasa, bagi ASN di lingkungan intern khususnya. Nah, peluang, tapi tetap waspada. Kenapa harus waspada? Nah, inilah bekal barangkali supaya bisa masuk kategori ASN yang amanah. Banyak itu teori dan lain sebagainya. Kesempatan ini kita fokuskan satu aja bekal di antara sekian banyak bekal utama. Kalau bahasa kita yang Muslim itu muraqabah basas, muraqabah. Bahasa kita artinya merasa diawasi. Muraqabah, betapa pentingnya itu. Betul di semua institusi, pemerintah maupun swasta, sampai ada unit tersendiri yang tugasnya mengawasi kan. Pengawasan itu perlu. Karena memang manusia karakter umumnya lupa. Makanya perlu diingatkan dengan cara diawasi. Tapi ingat juga bahwa kita semua punya potensi untuk menyimpang. Kita yang Muslim tentu ingat, lihat Al-Quranul Karim misalnya, di surah Yusuf, yaitu surah yang ke-12, di ayat 53 di bagian tengah. Surah 12 ayat 53 di tengah. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Nah, itulah yang saya maksud potensi. Kita semua punya potensi. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah, yang mana itu? Tidak lain, yang terpenting adalah yang punya perasaan muraqabah itu diawasi. Coba kita ambil bandingan saja betapa pentingnya pengawasan. Di dunia olahraga, khususnya sepak bola, itu ada yang memimpin namanya wasit kan? Wasit. Kalau bahasa Inggrisnya referee. Wasit itu bahasa Arab. Itu penengah artinya. Orang yang menang ini namanya wasit tuh gitu. Wasit. Nah, ternyata tidak cukup karena ada oknum pemain yang juga tidak amanah itu. Tidak sportif bahasa olahraga. Makanya ditambah pengawasan ganda, dipasang itu kamera pengintai namanya VAR ya. Video Assistant Referee. Benar ya? Benar ya? Gak tahu nih Pak, saya suka bola nggak ini? Bapak Ibu. Itu lihat aja dalam sebuah pertandingan. Ketika memutuskan ini pemain berhak penalti atau tidak, maka wasit melihat rekaman dulu kan? Yang bersangkutan ini amanah atau tidak, atau pura-pura aja itu diving, pura-pura jatuh di kotak lawan kan diving. Harap tendangan penalti. Nah, kita selaku orang beragama, khusus yang Muslim, ingat pengawasan muraqabah. Allah itu maha tahu. Setiap gerak-gerik kita direkam, dicatat. Buktinya Allah mengutus malaikat kan?
Boleh saja ada bagian pengawasan, auditor, dan seterusnya apalah. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita masing-masing individu ini. Ingin menjadi karyawan yang amanah, tanamkan muraqabah. Allah mengutus malaikat. Kiri kanan kita ada kan? Kiri kanan kita ini ada, walaupun gaib. Coba yang muslim buka Al-Quran, itu surah Al-Infitor, surah 82, ayat 10, 11, dan 12. Ini bekal menjadi ASN yang amanah, muraqabah. Bagaimana bunyi ayat itu? Inna alaikum lahafizin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada sisi kalian ada malaikat. Yang mulia di sisi Allah tidak pernah menyimpang loh dia. Gak bisa diajak main loh Pak Sastro. Kasih under the table, on the table, include the table. Gak bisa, karena malaikat gak punya hawa nafsu. Nafsu tadi itu cenderung menyimpang. Malaikat tidak. Baik. Nah, jadi pada sisi kalian itu ada malaikat. Yang mulia di sisi Allah yang selalu mencatat, merekord itu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Ingat, sekecil apapun perbuatan kita direkam, lalu nanti akan diminta tanggung jawab, dibalaskan. Nah, betapa pentingnya kita yang muslim lagi-lagi. Bahwa dengan satu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, pilar agama Islam itu kan 3. Pilar agama Islam itu yang utama 3. Yang pertama rukun Islam, terdiri dari 5. Dan berikutnya rukun iman, terdiri dari 6 perkara. Lalu pilar yang ketiga ini terkait bahasan kita. Cuma 1, yaitu ihsan. Ya, di sini malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Meskipun kau tak bisa melihat Allah, tapi Allah Maha melihat engkau. Caranya itu ada pengawas nih, CCTV kita ini kiri kanan. Nah, jadi itulah bekal supaya kita makin amanah. Lawan amanah kan khianat. Apa sih itu amanah? Kalau bahasa bebas kita, titipan. Kita tidak boleh berkhianat. Diberi tugas, diberi titipan, tunaikan. Rasulullah pun bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang telah memberinya kepadamu. Sampaikan. Apalagi menyangkut harta. Sampai-sampai di tengah masyarakat kita, betapa mencerminkan, ini prihatin juga ini, bahwa masih sedikit yang menjaga amanah. Selebihnya ya lawannya itu khianat. Apa slogan itu? Titip omongan jadi lebih. Titip duit bisa kurang. Itu kan cerminan tidak amanah ya. Jadi kalau titip omongan ditambah-tambah hoax, data-data yang nggak valid. Kalau titip uang bertambah berkurang. Jangan. Ya adminnya, Ustaz. Ya. Jangan. Apalagi terkenal tuh Pak Sasjo, ya bermainlah dia itu. Kalau kita perjanjian namanya MOU kan. Mengikat perjanjian, Memorandum of Understanding. Tapi kalau orang tidak amanah dibalik MUO. Markup Operation. Itu tidak amanah, itu MUO. Praktek yang sering terjadi itu ya di level-level bawah itu kan BF, itu bond fiktif, perjalanan dinas, beli ini beli itu masukkan gitu kan, padahal nggak ada hubungan. Terus saya melihat praktek di lapangan saja ya, padahal di lingkungan sebagai tenaga kerja. Bapak Ibu di kantor kita terima kasih, manajemen memfasilitasi keperluan karyawan. Ada air minum kan? Ada, Ustaz. Di ruang kantor
Ya baik, itu difasilitasi kantor untuk menunjang aktivitas kita karyawan. Disediakan untuk karyawan yang sedang bekerja. Tapi ada yang dari rumah bawa termos, lalu ngisinya di kantor, digunakan buat dibawa pulang. Pertanyaan saya, amanah nggak itu? Amanah nggak tidak itu? Nah, ini kayaknya berasa banyak nih. Ini cuma sebotol air minum nih, Ustaz. Nah, itu kan cuma sebotol. Padahal kita mulai dari diri kita. Yang disediakan itu untuk di tempat. Kecuali memang ya tidak ada ikatan peraturan, silakan dibebaskan. Tapi bila perlu apa konfirmasi. Bolehkah saya bawa pulang? Ada lagi yang menjustifikasi ini. Mudah-mudahan di Dirjen Tahu ini nggak ada ini, tentang lain ini. Jadi ada teman kita nih, bagus sebenarnya, aktif di bidang rohani. Ya sebutlah misalnya teman-teman di masjid musola. Bikin kegiatan rehab musola. Bikin proposal kan? Baik, tapi bikinnya di kantor Pak Sastio. Komputernya punya kantor. Kertas serimnya punya siapa itu? Kantor. Itu amanah tidak itu? Menurut saya enggak, Ustaz. Ya tidak. Itulah penyalahgunaan, fraud namanya, penyelewengan. Meskipun Agak sedikit dalam, fraud. Iya, nggak boleh. Jangan menjustifikasi. Ini kan baik Pak, untuk musola, untuk masjid, nggak boleh. Termasuk yang contoh di jalan kita masih melihat ini prihatin loh. Bangun masjid, rehab masjid, menjaga jalan, bikinlah itu tenaga orang-orang yang minta sumbangan. Kalau saya gampang aja. Siapa yang audit Pak Sastio? Siapa yang audit? Apakah oknum petugas itu semuanya amanah? Allah. Itu uang tunai loh. Uang tunai. Nah, sebelumnya pengalaman di dunia perbankan, khususnya bagian operasional. Nah, dibikin itu sistem selain mengamankan dana nasabah, supaya kita karyawan pun menjadi orang yang amanah. Makanya kenapa sih counter itu tempat teller ya? Counter kan namanya itu. Itu dibentuk sedemikian rupa restricted area. Kemudian kita melayani nasabah itu ada jarak Pak Sastio. Supaya mengeliminir terjadinya kejahatan. Kan sampai uang saja ketika menerima, terutama teller menerima, itu kan harus dicek itu. Ini upal atau apa nih uang yang diduga palsu? Itu kan ada sinar ultraviolet kan? Hanya program BI apa nggak itu 3D itu. Masalah uang loh. Dilihat, diraba, diterawang. Itu untuk memastikan keaslian uang itu. Supaya ini amanah, karena ada oknum yang tidak amanah. Setor uang palsu. Bahkan belakangan banyak yang melalui setor uang, melalui ATM, itu uang palsu. Itu contoh tidak amanah. Tapi kalau sekarang masa pandemi kan 3 juga ya, tapi 3M itu. Kalau orang tidak amanah, ya 3M bentuk uang itu. Tapi ini M-nya ada 3 nih, mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak. Program penyakit, DBD itu juga 3D ya. Ya dikuras, ditutup, kubur. Tapi sekarang bagus. Nah ini kan ada peluang, dampak pandemi diantaranya apa? Ada produk yang jadi unggulan, Pak Sastio nih, Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kan itu kan janda bolong tuh, tanaman ya. Ya, kalau bapak-bapak itu ikan cupang lah. Nah, maraknya ikan cupang itu membantu program apa? Memakan jentik nyamuk. Jadi ada dampak positifnya juga itu. Ya, jadi kembali yang tadi ya, bahwa amanah ini memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus berupaya mulai dari kita sendiri. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri.
Mulai dari diri kita masing-masing nih. Di antaranya itu tadi, tanamkan muraqabah. Kalaupun ada oknum orang-orang yang merasa bisa bermain, menyembunyikan kasus, tapi yakinlah sebagai orang beragama, terutama yang muslim, nanti setelah hari kiamat ada alam kebangkitan kan? Akan diminta tanggung jawab kan? Pantas Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Nanti akan ada suatu masa, suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhazal mal. Di mana kebanyakan sudah tidak peduli terhadap harta yang dia peroleh. Am minal halal, am minal haram. Apakah bersumber dari yang halal ataukah berasal dari yang haram? Diproses loh nanti. Proses itu. Sekarang alhamdulillah berkembangnya teknologi itu kan sebenarnya menggiring orang makin amanah. Contoh, kehadiran karyawan zaman dulu saya ingat pengalaman saya manual itu tanda tangan absen ya Pak Sastro. Iya. Sekarang pakai apa? Sekarang pakai fingerprint, sidik jari. Scan finger kan? Iya, betul. Makanya kalau karyawannya tidak masuk, absennya terupdate masuk, berarti itu potong jari itu. Atau sistemnya dirubah itu. Atau CCTV-nya dimatikan barangkali ya, kita nggak tahu. Nah, ini kaitannya di dunia kepolisian untuk melacak jejak tindak kejahatan, kan yang dicari itu apa? Oleh tim Inavis itu sidik jari ya. Baik, kita yang muslim pasti tahu sidik artinya jujur. Ingat, ini nggak bisa dibohongin. Ya. Walaupun sekandung, meskipun kembar, ininya beda nggak? Guratan ini beda nggak? Ya. Kan itulah disebut dengan sidik. Mengapa? Di alam akhirat nanti pertanggungjawaban. Coba tengok surah Yasin, surahnya 36. Ayatnya 65. Artinya apa? Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pengadilan yang dimaksud, dikunci mulut mereka. Jadi mulut terkunci, nggak bisa berbicara. Waktu kelimuna aidihim, yang melaporkan siapa? Kedua belah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, saksinya bukan orang lain, kaki mereka sendiri. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat sepanjang hidup. Belum lagi ditambah sama hasil rekod malaikat tadi itu kan. Pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Nah inilah upaya muraqabah. Dan kita memang harus besarkan rasa takut kepada Allah. Jangan takut sama setoran. Mentang-mentang sekarang dibuka peluang tentang pengadaan barang dan jasa, memang nggak boleh alergi, tapi tetap waspada kan? Ingat itu, kita nggak kepingin tuh obrolan-obrolan di kantin, di warung ketika istirahat. Mungkin Bapak Ibu masih ingat yang nuansanya justifikasi itu. Mas, zaman kayak gini lagi pandemi, jangankan yang halal. Terus yang haram aja susah. Itu namanya menjustifikasi, nggak benar itu. Kita yang muslim atau yang lain yang sesuai kepercayaannya pasti punya pegangan. Apa kita yang muslim? Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara halal sudah jelas dan perkara haram sudah jelas. Wa bainahuma, di antara dua perkara ini halal dan haram, umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada perkara di tengah-tengah namanya syubhat. Bahasa kampus gray area. Kalau bahasa dugem remeng-remeng ya Bapak Ibu ya. Gak jelas. Gak jelas itu. Nah, siapa yang takut kepada Allah dalam perkara yang syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya.
Karena siapa saja terjerumus perkara yang tadi, gray area, abu-abu, yang syubhat tadi, itu sama identik, dia terjerumus perkara yang haram. Nah, kembali yang tadi sempat saya singgung, teori tentang apa? Fraud, penyelewengan, penyimpangan. Dari segi bentuk perbuatan itu kan ada 3. Bapak Ibu yang bagian audit pasti hafal lah. Jadi penyelewengan itu dari sisi bentuk perbuatan itu ada 3. Yang pertama, apa? Asset misappropriation, penyalahgunaan aset. Itu nggak amanah itu. Misalnya kita bekerja di satu tempat, dapat fasilitas kendaraan operasional, seharusnya digunakan untuk apa? Dinas operasional. Untuk mendukung operasional. Lalu kenapa setelah jam kantor kendaraan itu dirental? Ya, janjian di pintu tol, tentang sama jurusannya ke kantor di Kuningan itu kan. Kemudian bayar tolnya itu penyalahgunaan aset loh, termasuk yang tadi bawa air mineral dari kantor. Penyalahgunaan aset misappropriation, itu tidak amanah, itu penyimpangan itu. Jenis kedua disebut dengan fraudulent statement, laporan keuangan yang direkayasa. Ya termasuklah di dalamnya tadi bond fiktif, MUO, markup, operation, dan seterusnya lain. Laporan keuangan kan yang penting cuma 2 itu, neraca sama laba rugi ya. Ya, tapi gara-gara nggak amanah, pinginnya tuh laporannya laba-laba itu. Ya laba-laba serangga itu. Nggak mau laba rugi. Bahkan ada yang maksa itu, karena tidak amanah. Mana caranya? Laporan yang kedua ini profitable itu. Profitnya harus yang tebal-tebal gitu. Nah, profitable itu. Itu penyalahgunaan, nggak boleh bikin laporan rekayasa tentang keuangan. Harus balance, harus untung. Nggak bisa. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Ciri orang yang amanah, tahu nggak? Kita ini berbuat sebagai karyawan. Itu berbuat, bertindak, bekerja apa adanya. Tapi kalau orang tidak amanah, umumnya apa? Ada apanya, Pak Sastyo. Modusnya. Kita sebagai karyawan yang amanah harusnya apa? Saling memberdaya segala potensi yang ada untuk mencapai goals. Tujuan kita sama-sama yang sudah ditetapkan manajemen. Jadi saling memberdaya. Tapi kalau orang tidak amanah, saling memperdaya. Bohongin, nipu, dan seterusnya. Sekarang dari sisi hubungan, semua lini, semua fungsi. Kalau orang benar amanah berhubungan dengan siapapun, mitra, supplier, atau apalah. Itu namanya hubungan seutuhnya kan. Ya normal, hubungan seutuhnya. Kalau orang tidak amanah, itu hubungan seutuhnya. Kalau ada butuhnya aja. Nah itu kalau ada maunya. Beda itu. Jadi itu ya penyelewengan yang kedua itu. Laporan keuangan atau bukti-bukti pengeluaran yang direkayasa. Nah yang ketiga ini yang umum terjadi yang sedang ramai dibincangkan, yaitu corruption. Korupsi. Kalau bahasa syariahnya itu hulul. Nah ada ayat menyinggung tentang dulu terjadi ketika Rasulullah berperang, ada harta rampasan perang, ada yang tidak amanah. Maaf kalau bahasa umum warung kopi itu ngentit, menyembunyikan, tahu nggak? Menyembunyikan, nilep. Seharusnya kan semua dikumpulkan dulu. Kasih yang berwenang membagi Rasulullah. Tapi ada oknum itu menyembunyikan. Itu hulul namanya. Itu korupsi. Masuk cabang korupsi itu adalah bribery. Bahasa syariahnya riswah, suap. Itu penyelewengan yang ketiga itu, corruption, korupsi.
Nah, kenapa kok belakangan makin marak terjadi? Kenapa? Di standar audit itu pun dibahas bahwa pemicu atau refleksi tidak amanah seseorang sehingga terjadi penyelewengan itu kan disingkat menjadi 4 gitu. Kalau tadi jenis penyelewengan dari bentuk perbuatan itu kan ada 3. Penyalahgunaan aset, laporan keuangan direkayasa, sama korupsi. Nah, pemicu semua ini terjadi itu ada 4 umumnya itu. Yang disingkat dengan GONE itu. G-O-N-E, GONE. Yang pertama G, greedy. Sifat rakus dan tamak. Nah, itulah yang menyebabkan orang tidak amanah, rakus dan tamak. Padahal sebaliknya kita disuruh selaku orang beriman. Untuk apa? Bahasa kita yang muslim, zuhud. Udah secukupnya, seperlunya aja. Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Hiduplah kamu secara zuhud, bersahaja. Niscaya Allah mencintai kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap harta yang dimiliki oleh pihak lain. Niscaya orang lain mencintai kamu. Karena kalau sudah tidak zuhud, ya akhirnya apa? Tidak amanah. Nah, orang kalau sudah tidak amanah lantaran serakah, itu menjadi hasad itu. Orang nggak suka dengan hasad. Oh, hasad? Iri kepada pihak lain. Padahal lurus saja diri kita sendiri. Kalau orang hasad itu paling umum adalah soal harta. Soal harta. Kita sudah lama bekerja mengabdi, bahkan puluhan tahun, masih gini-gini aja. Karena ada orang yang cepat melesat, ya rezeki dia. Jangan malah black campaign. Wah, kalau nggak begini, begitu. Jadi ribah. Orang yang hasad, termasuk perkara harta, itu bisa disingkat SMS, Pak. Itu hasad itu, SMS. Susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Itu lantaran serakah itu. Greed, serakah, rakus. Lalu yang kedua, opportunity. Peluang, kesempatan. Penyalahgunaan seharusnya tidak terjadi. Kalau peluang itu ditutup rapat-rapatnya. Benar? Adanya audit berkala, adanya sidak, benar nggak itu? Tapi kalau itu diabaikan, contoh di dunia perbankan lagi pengalaman itu orang yang bekerja langsung interaksi dengan uang tunai, itu ada batas expire-nya loh. Jadi si fulan bertugas di counter, itu paling lama sekian tahun. Karena nanti titik jenuh, terbuka peluang, nggak bermain dia itu. Ingat kasus yang kemarin di salah satu bank, atlet e-sport itu kan, 22M, salah gunakan, dibelikan saham kan, dibeliin polis asuransi kan. Nah, maka peluang itu ditutup serapat-rapatnya supaya tidak terjadi penyelewengan. Jadi orang yang ditugaskan di perbankan di uang tunai itu ada batasnya. Nanti dia makin mahir loh Pak, makin hafal kode kombinasi kunci. Biasa kok. Saya masih memperhatikan sekarang kalau ke bank itu karyawan bukan bagian kas itu masuk aja ke ruang counter teller, semau-maunya aja itu. Tulisannya restricted area, daerah terbatas nih. Maka jangan buka peluang. Maka untuk mengeliminir hal-hal terjadinya penyimpangan, tidak amanah, makanya itu orang itu di rolling. Yang nggak tahu nih kalau bagian pengadaan barang dan jasa di rolling baik nanti. Ya harusnya begitu, jangan dibuka celah kesempatan. Pengalaman saya ingat saya untuk pengamanan uang tunai di counter. Di induknya namanya Menvault, khazanah yang besar, penyimpangan uang nasabah. Itu petugasnya dua loh, dual custodian ini. Megang anak kunci untuk membuka pintu Menvault
sama pemegang nomor kombinasi. Benar? Pemegang. Jadi dua-duanya itu kalau ingin buka pintu, dua-duanya nggak bisa salah satu syarat. Maka kalau terjadi pembobolan, itulah yang namanya kolusi. Jadi dua nih, entah siapa, pemegang anak kunci sama pemegang kombinasi, pasti bobol itu. Karena sistem di perbankan itu sangat ketat dan rapi. Nah, undang-undang di Dirjen AHU, terutama terkait pengadaan barang dan jasa, diperketat. Jadi yang kedua itu jangan dibuka celah sedikit pun. Sekarang kita yang muslim, Bapak Ibu pernah dengar masjid diaudit? Jarang kan? Kita yang laki-laki muslim tuh ketika ke masjid, khususnya sholat Jumat, sebelum dimulai itu pasti pengumuman saldo kas ya. Ya, pernah dengar ya, laporan keuangan masjid bulan ini telah diaudit, dapat predikat WTP. Ah, gitu dong. Wajar tanpa pengecualian. Inilah keprihatinan kita, jadi terbuka peluang. Makanya sekarang kenapa banyak kegiatan rehab masjid? Kenapa Pak Sastio? Itu enggak? Karena banyak oknum menjustifikasi urusan agama. Jadi orang nggak berani sentuh. Padahal nggak semuanya mulus. Jadi buka celah itu. Boleh, tapi audit lah. Termasuk yang dijegat-jegat jalan. Itu uang tunai. Nah, contoh konkret lagi di masjid kita Al-Hijrah lah. Lantai berapa itu? Baik. Ya, misalnya kan ada kotak sumbangan ya. Para jamaah menyumbang. Baik. Selesai kegiatan ibadah, itu kan dibuka sama petugas ya. Baik, dihitung kan? Baik. Hitungnya sendiri kan? Ada saksi nggak? Nah, kami di perbankan dulu ketika membuka uang tunai, itu harus ada laporan, ada saksi tanda tangan. Jadi yang melaporkan teller uang sekian, sampai rincian denominasi itu. Uang 1000-an, kertas berapa lembar, 5.000-an, sampai begitu. Supervisor mengecek sampai detail, tanda tangan, laporannya digunakan. Nah, seharusnya masjid, lembaga keagamaan dan orang pun seperti itu. Jadi yang kedua jangan dibuka celah ya. Jadinya penyelewengan. Yang ketiga, needs. Kebutuhan yang semu. Ini ada kaitannya sama orang amanah tidak amanah. Banyak yang tidak bisa membedakan mana need, mana wants. Benar kan? Karena prioritasnya needs bukan wants. Nah, yang dimaksud ADN itu adalah kebutuhan semu. Sebenarnya itu keinginan. Kita manusia normal untuk survive, bisa tetap hidup, butuh makan. Ya makan saja, yang halalan, thayyiban. Para ahli menyebutkan itu. Supaya tidak apa? Tidak boros dan lain sebagainya. Itu kan 3K itu. Kemampuan, kebutuhan, keinginan. Jadi segala tindakan kita terutama ketika konsumsi dasarnya itu kemampuan. Setelah melihat kemampuan ada, prioritasnya kebutuhan. Baru bila ada kelebihan, sesekali keinginan. Tapi lantaran kemampuan gak ada, itulah yang disebut peribahasa kita. Daripada tiang. Akhirnya, gali lubang, tutup lubang. Jadi pemicunya itu sebenarnya kebutuhan yang semu. Itu cuma keinginan. Karena sebagian terjebak hedonisme. Nah, yang keempat, exposure. Pengungkapan kasus itu perlu menjadi pelajaran bagi kita. Kan kita mau jadi amanah kan? Dan yang amanah, insan individu, anak bangsa yang amanah. Yang cuma sekedar bicara. Ini perjuangan kita. Ayo, didik dengan muraqabah tadi. Jadi exposure, diungkaplah kasus-kasus itu. Sampai tuntas, sampai pelakunya yang sebenarnya diseret, dihukum. Hanya ada pelesetan lagi Pak Sastio. Bahwa belakangan ini Masya Allah, orang takut virus corona, tapi virus korupsi baru sebagian yang takut.
Bukan hanya under the table, on the table, includes the table. Bahkan ada plesetan itu. Misalnya gini, kita bandingkan. Orang salah karena tidak amanah kan korupsi. Ya baik, yang gini, kita ambil contoh misalnya di Saudi Arabia. Itu kan semua syariat Islam hampir semuanya diamalkan. Seorang pelaku kriminal mencuri, itu diadili, divonis, terbukti, hukumannya potong apa? Potong tangan. Di kita nggak diterapkan, tapi kita tetap negeri Muslim, insya Allah. Tapi di sana kan diterapkan. Terus contoh, terbukti seorang membunuh, menghilangkan nyawa seseorang tanpa sebab, diadili, divonis, potong leher kan? Nah, tapi sayang di kita ini sudah banyak yang tertangkap korupsi. Yang diterapkan potong masa tahanan, cepat pulang. Ya akhirnya untuk yang berikutnya, nggak apa-apa kok, aman, nyaman. Ada yang bisa nonton tenis lagi. Ingat kasus lalu kan? Ada yang belanja ke restoran Padang, belanja toko bangunan. Siapa itu yang minta saham itu? Ini kan contoh bagi kita. Jadi diungkap, dituntaskan supaya berikutnya tuh nggak berani. Jangan malah jadi tuman, merasa kebal. Kan slogan pandemi itu apa? Tak kenal maka tak kebal. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu, inilah bekal dalam rangka menuju ASN yang amanah, tanamkan muraqabah itu. Nah, saya ungkap kisah-kisah yang menjadi inspirasi kita ya. Nih, betapa orang-orang terdahulu banyak yang amanah. Kita ambil kisah misalnya kita yang muslim nih. Surah Al-Baqarah. Kan surah yang kedua ya dalam Al-Quran. Namanya Al-Baqarah, artinya sapi betina. Padahal di dalam surah itu ayat pertama sampai 286 rasanya nggak ada menyinggung peternakan sapi. Lalu apa hubungannya sama sapi betina? Begini. Nah, jadi biasanya penamaan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang terpenting. Nah, jadi nanti boleh Bapak Ibu di rumah yang muslim teman-teman itu buka surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Ringkasnya begini, ini kaitan sama bahasan. Jadi dulu di zaman Nabi Musa ada kasus keserakahan, pembunuhan, keponakan membunuh paman, ingin menguasai harta, kan gitu kan? Ya baik, ributlah, ramailah. Datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah bisa diungkap kasus. Turun perintah suruh nyembelih apa? Sapi betina, itu kaitannya. Ngeyel begini begitu, akhirnya dapatlah dengan susah payah. Sapi betina itu disembelih. Lalu bagian tubuhnya digunakan untuk memukul si korban tadi, sang paman itu. Lalu atas izin Allah si paman hidup kembali, lalu ditanya, siapa yang membunuh Anda? Dijawab, keponakan. Itu dia mati lagi. Selesai ungkapan kasus. Tapi si keponakan ini bandel ini, nggak ngaku juga. Karakter Bani Israel. Nah kaitannya sama apa? Bani Israel mendapatkan sapi dengan susah payah. Kan surah Al-Baqarah 67 ya sampai 74. Sapinya betina, belum pernah dipakai membajak sawah, kulitnya kuning keemasan, benar ya? Nah, ternyata tahu nggak sapi itu milik siapa? Nah, ini korelasinya. Nah, dikisahkan ternyata sapi itu milik seorang anak yatim yang amanah itu. Ceritanya begini, dulu bapaknya masih hidup, belikanlah sapi yang masih muda. Kalau bahasa Jawa itu pedet itu. Kalau bahasa Sunda tuh eneng gitu ya. Nah baik, si bapak bilang sama anak, nak peliharalah sapi ini dengan baik. Barangkali nanti, khususnya ketika bapak tidak ada, bermanfaat bagi kamu. Itu kan? Jadi diajarkan investasi itu. Ya baik, berjalannya waktu si bapak meninggal. Baik, lalu si anak ini jadi anak yatim kan? Sapi itu dilepas liar di hutan.
Tapi anak ini berbakti mengabdi sama ibunya yang tinggal sendiri. Tetap dia bekerja, sigap, komitmen, produktif lah. Ditambah dengan kreativitas. Kita nih gimana nih ASN di Dirjen AU nih? Kreativitas banyak atau kere aktivitas ini? Insya Allah kreatif. Ya kreatif, alhamdulillah. Ya baik. Lalu, ya gitu ya. Si anak ini mencari kayu bakar di hutan dijual ke pasar. Hasilnya untuk menghidupi dia dan ibunya. Nah, akhirnya berjalan waktu. Si ibu memanggil sang anak. Nah, pergilah ke hutan, ambil sapi itu yang dulu bapakmu membelikan. Bawa ke rumah, jual ke pasar. Ini hubungan ibu dan anak. Soal amanah. Jadi si anak diperintahkan ibu ambil sapi itu, jual ke pasar. Si anak itu taat. Pergilah ke hutan, dicari sapi itu. Nah, di kitab tafsir yang berbau Israiliyat, sapi itu bisa ngomong, bisa bicara. Kan biasa kan kalau bumbu tafsir Israiliyat gitu ya. Ya baik. Lalu si anak bicaralah sama si sapi itu yang udah besar. Sapi betina itu, yang nanti disembelih itu kan. Ya, bilang, ibu memerintahkan saya untuk membawa kamu dijual ke pasar. Nih, lihat amanah sudah mulai diuji. Lalu si sapi yang bisa ngomong itu, sapi betina bilang, silahkan naik ke punggung saya untuk pulang ke rumah ketemu ibu kamu dan nanti ke pasar. Apa jawab si anak? Tidak, ibu hanya memerintahkan membawa kamu, bukan naikin kamu. Tuh. Padahal kalau itu bisa bermain, bisa nggak? Satu, ibu sendiri. Dua, nggak ada yang tahu. Bisa bermain nggak? Ya, tapi si anak amanah nggak itu? Amanah, nggak mau, nggak dituntun itu sapi. Satu. Yang kedua, ujian amanah. Ibu memerintahkan, kita kasih contoh supaya sederhana ya. Jual sapi ini ke pasar dengan harga 10 dinar. Misal ya, ini contoh ya. 10 dinar. Baik, pergilah si anak menuntun sapi betina ke pasar. Allah mengutus malaikat menjelma rupa manusia menjadi calon pembeli sapi itu. Ini ujian amanah yang kedua. Manusia jelmaan malaikat ini tertarik dengan sapi itu, lalu menawar, berapa nak sapi ini? 10 dinar. Boleh saya beli 20 dinar? Di markup loh, Pak. 10 jadi 20, yang tadi MUO tadi. Mulai digoda kan ini. Boleh nggak saya beli 20 dinar? Si anak menolak, jangan. Ibu hanya berpesan berapa tadi? 10 dinar. Tapi si anak ini memberi solusi. Kalau Tuhan memang berkenan membayar 20 dinar, izinkan saya pulang dulu minta izin sama ibu. Tuh minta izin sama atasan, Pak, Bu. Jangan main oke aja ya. Pemegang keputusan dah, Pak. Ya, ini contohnya ini. Si anak pulang ke ibu, menyampaikan, Ibu memerintahkan, amanah kan? Jual 10, tapi ada yang mau beli 20. Bagaimana ibu ngizinkan? Oke, kata si ibu. Kembali dia ke pasar, bilang sama calon pembeli yang jelmaan malaikat. Silakan Tuan, bayar. Ibu sudah mengizinkan 20. Amanah nggak itu? Amanah nggak itu? Padahal bukan di bawah harga loh. Di-upgrade. Malaikat ini menguji lagi. Saya berani membeli 2 kali lipat lagi. 20 kali 2 berapa? 40 kan? Syaratnya jangan bilang sama ibu. Nah, digodai. Kalau kita sekarang TST aja ini. TST apa itu? Tahu sama tahu. Kira-kira gitu ya. Ya, si anak menolak. Oh tidak, ibu hanya mengizinkan 40. Benar ya? 20 atau 40 tadi? 20. Kan 10 kali 2, 20. Yang deal itu. Kalau Tuhan mau, saya minta izin lagi pulang. Pulang lagi kepada ibu. Bu, ada yang nawar lagi 40, gimana ini? Ya sudah, izinkan. Balik lagi. Diuji lagi. Gimana nak? Ya, saya berani 2 kali lipatnya lagi. Tapi jangan bilang ibu. Mungkin saya capek nih nungguin kamu pulang balik.
Si anak menolak. Dan akhirnya pulang lagi untuk yang ketiga kali, bilang sama Bu, orang itu mau beli 2 kali lipat lagi dari harga yang ibu setujui. Menjadi 80 kan. Nah, lalu si ibunya mulai sadar, nak rasanya itu bukan pembeli sembarangan. Itu malaikat utusan Allah, kamu sedang diuji. Balik sampaikan pada dia, sebenarnya sapi ini boleh dijual apa tidak sih? Nah, akhirnya datang ketemu pembeli yang tadi jelmaan malaikat, betul. Dia mengungkap jati dirinya. Sesungguhnya saya malaikat utusan Allah untuk menguji kamu. Ya, singkat riwayat, sapi itulah yang disembelih oleh Bani Israel. Gitu ya. Karena susah payah mencari itu, kata malaikat apa? Jangan jual sapi ini kecuali setara dengan emas. Karena warnanya kan kuning keemasan. Nah, akhirnya beli dibayar. Lihat orang yang amanah. Jadi kaya raya itu anaknya. Karena jujur dan istiqomah itu. Kisah yang kedua. Masih ada waktu, Pak? Saya mau izin 10 menit lagi ya. Ya, baik. Kisah yang kedua, mudah-mudahan menginspirasi kita semua ini. Itu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Kisahnya begini. Ini menginspirasi kan supaya menjadi ASN yang amanah ya. Muraqabah tadi kuncinya, merasa diawasi oleh. Kisahnya begini Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ada keperluan ke masjid. Ketika itu belum ada kendaraan sepeda, motor, mobil, belum ada kan. Dan naiklah hewan tunggangan, sebut sajalah keledai. Baik. Sampai di pintu masjid, Ali mau masuk ke masjid. Di pintu masjid ada seseorang. Ali menawarkan, ya, tolong jaga ini keledai saya. Itu ya, nggak gratis, nggak berarti. Bapak karyawan di gedung itu di Tian Ahu bayar nggak? Ya. Ya maaf kalau saya di basement ya tetap bayar, tapi nggak tahu dibayar apa sih. Ya sudah, baik. Jadi Ali nitip sama orang itu. Nanti setelah keperluan selesai mau dikasih itu upah menjaga. Tapi ketika Ali selesai urusannya keluar, orang itu sudah tidak ada. Syukur keledainya masih ada. Tapi tali kekangnya itu di keledai sudah hilang, lenyap. Paham? Talinya yang hilang, keledainya ada. Jadi orangnya hilang, yang diberi amanah jaga, tali keledainya juga hilang. Bisa dipakai. Maka disuruhlah budaknya Ali, tolong ke pasar beli tali pengikat keledai. Budaknya ke pasar, mencari tali. Ternyata tali yang dibeli itu tali milik keledai itu sendiri. Kembali. Lalu sampaikan pada Ali. Apa Ali bilang? Orang itu yang diberi amanah seharusnya punya rezeki yang halal, saya beri upah kan? Tapi dia lebih memilih rezeki yang haram. Dengan cara apa itu? Mencuri, menjual. Hasilnya sama loh. Prosesnya beda nggak? Nah, makanya kita sebagai ASN jangan hanya fokus kepada hasil, on target, over target, tapi proses halal atau orang yang amanah karena dia muraqabah akhirnya jujur kan? Jujur. Tapi sekarang kayaknya baru lip service aja nih, kejujuran, bener ya? Nah, terutama dari setiap itu periode 5 tahunan itu, aduh, pasti keluh kesah dulu. Ada pelesetan lagi tuh ketika bicarakan baru hangat ini pilkada ya. Berapa tempat itu. Jadi ada pelesetan tuh, apa beda pilkada sama pilkabi? Saya pernah dengar tapi lupa apa saja. Biasanya nggak semuanya ya. Itu masih ada oknum tuh pilkada. Kalau udah jadi lupa dengan janji-janjinya. Kalau pilkabi, kalau dia lupa minum, jadi itu. Makanya lihat aja deh setiap habis putaran 5 tahun dimanapun, ya itu tak seindah warna aslinya. Aku begini, kau begitu, sama saja. Padahal di awalnya bilang jangan lagi ada dusta di antara kita. Itu kan cerminan tidak amanah.
Rasulullah bersabda, alaikum bisidiki. Senantiasalah kamu berupaya bertindak berlaku jujur. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran membawa kamu berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebaikan akan membawa kamu masuk ke dalam. Lawan dari jujur apa? Dusta, bohong, wa iyyakum wal kazib. Termasuk tidak amanah itu. Hati-hati kamu terhadap dusta. Fainal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena setiap dusta itu menyeret kamu berbuat jahat. Betapa jahatnya sekarang melalui teknologi, dirubah-rubah, foto diganti dan lain sebagainya. Bahkan ada yang nanti tanda tangan ya, tanda tangan dipalsu, apalah itu nggak tahu lagi. Wa innal kadhiba ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi dusta menyeret kamu berbuat jahat dan kejahatan menyeret kamu masuk ke dalam neraka. Kisah terakhir sebelum tanya jawab ya. Nah, seketik lagi nih, bahwa orang yang jujur atau dengan kata lain orang yang berupaya amanah itu Allah akan angkat derajatnya dan akan diberi keberkahan. Kalaupun tidak di dunia ini tapi nanti di akhirat, karena Allah nggak pernah ingkar janji. Kisahnya begini. Ini sekarang di zaman Umar bin Al-Khattab. Pertama, suatu ketika Umar menempuh satu perjalanan, lalu istirahat, transit ya, ngasok ya. Nggak tahu kilometer 50 atau berapa, saya nggak tahu. Kan tempat-tempat transit itu kilometer 19, kilometer berapa itu? Ya, dulu belum ada kilometer. Ya, Umar bin Al-Khattab istirahat. Ketika istirahat di tempat itu, dia lihat seekor penggembala. Penggembala kambing. Nah, Umar melakukan fit and proper test, uji kelayakan, soal amanah. Gimana caranya? Didekatilah si penggembala. Ini ujian ini. Umar bilang, ya ra'i, bi'na hadhihi syatan minal ghanam. Wahai penggembala, juallah seekor kambing itu kepada kami. Jadi mau beli seekor kambing. Penggembala bilang, innahu mamlukun. Jangan, bukan saya pemiliknya. Jujur nggak itu? Saya hanya petugas menggembala. Umar mulai menguji lagi. Kulli sayyidika. Kambing yang kami beli seekor, nanti bilang aja sama tuan kamu. Bukan disuruh main ya. Ini ujian. Bilang aja kalau ditanya. Akalahu dhibu. Kambing seekor itu dimakan serigala. Kan kambingnya banyak, hitung juga capek. Itu ya. Itu kan ujian itu. Apa jawaban sang penggembala? Cuma ringkas itu jawabannya. Ya, diajak, diojok-ojoki, berbuat curang, fraud tadi kan. Bilang aja, nanti dimakan serigala. Kami beli, kan uang ke kamu itu. Apa kata penggembala? Ainallah. Cuma itu jawabannya. Di mana Allah? Boleh tuan saya tidak tahu. Boleh kita TST, tahu sama tahu. Tapi Allah Maha tahu. Umar menangis mendengar jawabannya. Ini orang yang amanah ini. Keesokan harinya dicari tahu siapa tuan penggembala ini. Ternyata penggembala ini seorang budak. Sebagai tanda syukur ternyata masih ada orang amanah. Mudah-mudahan di kita banyak nih. Budak itu ditebus, dimerdekakan menjadi orang yang merdeka. Satu lagi di zaman Umar ketika menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, dia kan suka patroli. Ya, ngontrol masyarakatnya kan, khalifah itu kan presiden ya. Ya udah, kalau ngomong khilafah ntar ditanda-tandain terus. Sudah maksudnya sama pemimpin sebuah negara lah. Yang ngontrol itu. Suatu ketika patroli tanpa sengaja didengar perbincangan seorang ibu dan anak gadisnya yang merupakan penjual susu ini. Penjual susu. Apa permintaan si ibu kepada anak gadisnya? Dia penjual susu ini. Nah, campur susu yang akan kita jual ini dengan air. Dioplos. Ini kan pedagang nih yang tidak amanah nih.
Pada dalam Al-Quran ada kan surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang suka ngurangi takaran timbangan kan? Langsung mengoplos, ya baik. Campurlah kata si ibu kepada anak gadisnya, susu ini dengan air supaya kita banyak keuntungan. Anak gadis menolak, jangan bu. Khalifah Umar bin Al-Khattab sudah mengeluarkan peraturan melindungi konsumen. Tidak boleh mengoplos susu dengan air. Itu kan? Anak gadis ini amanah. Sang ibu memaksa, campur aja. Kita nanti untung besar. Umar tidak tahu. Itu ibu geblek gitu ya. Anaknya diajar tidak amanah. Tapi alhamdulillah anaknya itu amanah. Apa jawaban si anak? Sungguh mengejutkan seperti penggembala tadi. Si anak menjawab apa? Ibu, boleh saja Umar tidak tahu perbuatan. Itu Tuhannya Umar Maha tahu. Perbincangan itu didengar langsung oleh Umar. Bukan disadap ya, direkam itu bukan. Lalu apa ditangkap orang itu? Tidak. Ini Umar nih, tegas tapi bijak. Lalu Umar memerintahkan anak lakinya Asim untuk mencari tahu data-data si anak gadis itu. Sebenarnya siapa ini? Kok masih ada orang yang amanah jujur seperti itu ya? Dipaksa emak masih tetap apa? Kalau kita dipaksa bapak kan, wah udah. Nah ternyata bapaknya orang baik-baik. Jadi bibit-bebet bobot itu luar biasa. Apa yang Umar instruksikan kepada anaknya? Segera lamar anak gadis itu, jadikan istri buat kamu. Nah singkat riwayat menikah. Coba lihat Bapak Ibu. Orang yang amanah, orang yang jujur. Allah angkat derajatnya. Semula cuma sebagai anak penjual susu, sekarang menjadi menantu presiden. Menantu presiden. Umar ya maksudnya ya. Umar bin Al-Khattab. Itu Allah angkat derajat. Cukup sampai di situ? Tidak. Dari pernikahan itu anaknya Umar yang laki dengan gadis penjual susu, Allah karuniakan seorang anak gadis, perempuan lagi, cucu berarti kan? Ummu Asim. Ummu Asim inilah yang nanti punya suami menjadi khalifah yang terkenal lagi. Namanya sama, Umar bin Abdul Aziz. Sering kita dengarkan kisah. Nah jadi itulah orang yang amanah jujur, berkah. You are what you eat. Anda bergantung apa yang Anda makan. Kalau kita tidak amanah mengambil harta orang lain, dibawa pulang, diberi makan anak istri, jadinya apa itu? Bagaimana kualitas ibadahnya? Berbeda nggak? Seperti itulah. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah barangkali upaya menuju ASN yang amanah. Kuncinya diantaranya apa? Merasa diawasi Allah. Ikuti aturan, rajin beribadah, banyak berdoa, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan diberkahi. Wallahu ta'ala. Silakan Pak Sasetyo. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, juga kisah-kisah yang juga sangat inspiratif. Mungkin saya beralih ke rekan-rekan atau Bapak Ibu yang bergabung di Zoom. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Belum ada. Baik Ustaz, kalau begitu saya yang ingin bertanya Ustaz. Ya silakan. Kita kan terus ya, contohnya saya misalnya, kita selalu terus berusaha untuk menjadi ASN yang amanah karena kami memang ada pemerintahan. Bagaimana sih caranya kalau kita melihat berbagai fraud misalkan yang ada di lingkungan kerja kita ingin mencoba menasehati rekan kerja atau pimpinan kita supaya tidak melakukan fraud tersebut, tapi kita juga ngerasa nggak enakan saat gitu, maksudnya karena mungkin kita juga ada di organisasi ini, kemudian juga mungkin tanpa sadar pernah melakukan fraud itu. Nah, bagaimana kiatnya Ustaz supaya kita bisa menasehati, supaya kita bisa menjadi mohon nasihat. Baik. Terima kasih Pak Sastyo, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia. Mungkin arahnya itu jangan sampai kita terutama yang ada di lingkungan pertanyaan tadi menjadi setan bisu ya. Setan bisu.
Maksudnya ada kemunkaran didiamkan gitu, pembiaran itu. Nah, kita yang muslim ingat satu hadis Nabi sering disampaikan para mubalik, para ustaz. Singkat saja hadis ini. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Artinya, siapa saja yang melihat sebuah kemunkaran di depan mata. Maksud tadi kan Pak Sasir bilang, ada teman, ada ini melakukan indikasi kecurangan atau apa, melihat depan mata. Rubahlah. Dengan kemampuan yang kita miliki, dia disebut tangan yang maksud kekuasaan. Jadi kalau berbuat curang, potensi penyelewengan bawahan, kita sebagai atasan berwenang nggak? Cegah itu. Kalau nggak mampu dengan tangan, wewenang, kekuasaan, jangan didiamkan, rubah dengan lisannya. Nasihat yang bijak, di hadapan khalayak. Ini kan seringkali ini jadi tertular nih penyakit sekarang, mengungkap aib orang di publik gitu ya. Jangan, nggak boleh. Karena siapapun manusia, termasuk orang jahat, tidak suka kejahatannya diekspos di hadapan publik. Percaya nggak? Ya. Nggak suka orang, melawan itu. Makanya itu dengan lisannya. Pilih waktu yang tepat, ajak di satu ruangan tertutup berdua, bicara empat mata dengan bahasa yang santun. Kan kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar kan? Tapi banyak yang lupa bahwa pelaksanaan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nahi munkar ditegakkan dengan cara yang tidak menimbulkan kemunkaran. Ambil aja slogan Pegadaian itu yang nanti mau di merger katanya itu. Itu masih bagus loh, mengatasi masalah tanpa masalah. Meskipun dia banyak masalah. Gitu ya, karena banyak nggak nebus itu. Ya, jadi ini dengan kekuasaan wewenang. Kalau nggak mampu dengan lisan nasihat yang bijak ya. Kalau nggak mampu juga fabi kolbi. Ingkari di dalam hati perbuatan itu. Itulah selemah-lemah iman. Tuh kata Nabi. Nah jadi pengingkaran aja. Bentengi diri kita sendiri. Saya boleh kasih pengalaman sedikit terkait dengan pertanyaan? Ya gini. Ini kita masing-masing harus membentengi diri. Karena kadang-kadang ini ada yang lupa. Atau karena apalah ewu ya. Apalagi yang berbuat kecenderungan penyelewengan itu orang-orang yang punya wewenang lah. Tinggi-tinggi. Jangan takut. Pengalaman saya begini, ada suatu transaksi dulu untuk dibukukan, jumlahnya besar itu. Kalau orang pembukuan itu posting, itu kan harus ada underlying itu. Ya dasar-dasar untuk melakukan pembukuan, ya, misalnya kwitansi atau apa. Nah ini cuma lisan. Tolong bukukannya debit ini, kredit ini, besar lagi. Ya kita sebagai bawahan kan yang melaksanakan tugas saya, tapi kita cerdas dong. Wah ini gimana nanti kalau dia audit nggak ada dasarnya main posting aja. Diciduk saya ini. Alhamdulillah saya teringat, saya cari kertas itu, saya tulis debit kredit, saya tanda tangan. Saya hampiri atasan itu. Tolong maaf lengkapi tanda tangan. Walaupun sambil buang muka di tanda tangan. Itulah saya pegang. Suatu ketika ada pemeriksaan, ini transaksi apa nih? Saya hanya disuruh. Ini ada yang berwenang ini. Jadi bentengi diri kita, jangan malah larut. Diajak ini, yuk kita MUO, markup operation. Yuk bacakan, bagi-bagi. Imam, muazzin, makmum itu aja. Jadi gitulah mencikapinya ya. Coba dulu upaya dulu. Kalau juga nggak bisa, hindari, minimalisir. Kemudian kita tetap berkah. Barangkali itu Pak Sasir. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada pertanyaan yang masuk? Oh, oke. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Silakan. WhatsApp dulu karena disampaikan melalui WhatsApp. Dari siapa? Oke. Baik, pertanyaannya dari Ibu Rubianti Pramita. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz ya silakan. kali-kali memberikan celah apabila itu kesalahan.
Nah, bagaimana Pak cara mengantisipasi apabila ada arahan pimpinan yang sekiranya itu adalah celah kesalahan yang mengatasnamakan loyalitas tapi mengorbankan anak buah? Dan bagaimana mengetuk hati beliau tanpa menyinggung perasaannya? Mohon. Ini tugas berat nih Pak. Karena begini ya, terima kasih. Jadi begini, kalau mendongak ke atas itu jauh lebih berat daripada merunduk ke bawah. Setuju ya? Setuju. Tapi bukan berarti pembiaran jadi setan bisu. Katakan tinggal caranya tadi. Hargai pimpinan kita, meskipun ada kecenderungan ke arah yang tidak baik. Kalau juga si ibu yang bertanya tadi merasa kepentok, ada cara apa? Bahasa kita apa? Menggunakan tangan pihak lain. Maksudnya, kan kita bawahan. Seringkali usulan itu jarang didengar kan? Maka kita pakai orang lain yang baik, yang setara dengan beliau, supaya antara mereka itu bicara. Tapi dengan cara bijak, jangan ghibah mengungkap. Mudah-mudahan kalau bicara antara mereka selevel, lebih mengena itu. Tapi atasnya yang tersinggung, wah ini bawahan saya nih ngelapor ke sana sini. Makanya caranya yang bijak. Itu kan usaha. Yang paling mudah sebenarnya ibu doakan. Seringlah berdoa. Kalau memang mengalami ada pimpinan yang mengarah pada sana, doakan, jangan cuma dicaci maki. Jadi kata Rasulullah, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Jadi doakan, ya Allah beri kami hidayah taufik. Karena di dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan? Doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, balikan hati kami untuk taat pada agama. Bentengi diri kita, eliminir. Seperti tadi saya contohkan, punya bukti-bukti autentik. Kalau memang terjadi penyimpangan, semua diperiksa, kita punya bentengan. Mudah-mudahan lebih ringan ya. Tuntutannya pasal berapa itu? Wah, nggak hafal. Yang pelaku kan otaknya itu kan dia. Jadi tetap berupaya dulu, baru tawakal. Insya Allah Bu, nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Cuma kita nggak sabar lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan. Ada lagi mungkin? Ada belum? Baik. Mungkin kembali ke pertanyaan saya, Ustaz. Insya Allah masih ada waktu. Kaitannya dengan program ini, Ustaz. Ini kan sebenarnya podcast ini membahas tentang pengadaan barang jasa. Cuma arahnya memang kita pengen supaya pengadaan barang jasa, khususnya di Dijena Kemenkumham, ini menjadi lebih baik ke depannya gitu. Dan stigma yang berkembang di masyarakat kan sejauh ini ya Ustaz ya, pengadaan barang jasa kan selalu negatif nih Ustaz. Apalagi baru-baru ini kita sama-sama tahu di pemberitaan ya, contohnya kasus pengadaan bansos lah yang paling dekat gini. Salah nggak sih Ustaz kalau misalkan orang-orang kayak kami nih, orang-orang yang berkecimpung di pengadaan yang mungkin sudah lekat dengan stigma itu, tapi berusaha bertahan di dalam dunia ini dan mencoba untuk meluruskan. Sementara di sisi lain banyak orang berpendapat, lo kalau mau jadi orang yang lurus ya jangan berkecimpung di dunia yang kayak gitu, keluar. Tapi kami berusaha bertahan, mencoba, insya Allah masih ada harapan gitu ya kan Ustaz ya. Kan ini gitu loh, membenahi semua ini. Salah nggak sih Ustaz kita mempunyai sikap seperti itu? Baik, terima kasih. Menyangkut pertanyaan yang berikut ini, kita sama-sama ingat satu sabda Nabi tentang istiqomah dalam beragama yang di dalamnya terkait masalah konsisten menjadi orang amanah ya. Apalagi di bagian pengadaan barang dan jasa yang stigmanya kan selalu begitu. Semuanya sama, nggak ada yang lurus, gitu kan? Siapa bilang? Buktikan, ya kan? Buktikan. Kayak umumnya itu kan semua pada nuding laki-laki. Kan ada jawabannya itu Pak di Sudirman. Tidak semua laki-laki. Nah, kita pun demikian, tidak semua yang terlibat di pengadaan barang dan jasa itu bisa diajak main. Nah, buktikan. Nah, apa itu bunyi sabda Nabi SAW? Ya, bahwasanya di akhir zaman
orang yang istiqomah memegang teguh agama, taat pada peraturan, kal qabidi alal jamr, seperti orang menggenggam bara api. Itu analognya. Semakin kuat dia menggenggam, semakin apa? Mungkin terbakar. Ustaz. Terbakar. Kalau tidak kuat, ya dilepas. dilepas. Nah sekarang peluang masih ada. Esok penuh harapan. Itu program yang dulu. Esok penuh harapan. Gitu ya. Nah kita rubah. Dengan cara apa? Misalnya. Nah kadang-kadang sebenarnya bukan pihak intern kita. Pihak ekstern itulah yang mitra kita itu yang apa istilahnya itu. Mengajak-ngajak, merayu-rayu dan begini. Saya cerita lagi berdasarkan pengalaman supaya tambah mantap ya. Nah, ada sebuah kesempatan begini. Seorang pimpinan punya wewenang bikin itu ada proyek penilaian menggunakan jasa mitra lain, jasa appraisal ya. Kita undang kan A, B, C. Kita tenderkan nggak? Iya, seharusnya. Tender kan? Ya, pilih yang paling bersesuaian dengan keinginan dan anggaran dan seterusnya lah. Pilihlah sesuai ketentuan. Selesai tugasnya. Good, bagus hasilnya. Selesai proyek itu, tender tadi penilaian aset, salah seorang pimpinan dari mereka mendatangi kepala itu tadi. Memberi langsung uang tunai loh, Mas Sastyo. Dulu akad nikah tunai apa angsuran? Saya terima bla 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 dibayar? Dibayar tunai. Saya kalau sekarang nggak berani tunai, transfer Pak. Tapi jangan lupa ada PPATK itu direkam loh aliran dana itu. Benar ya? Ya baik. Nah jadi dibawakan uang tunai sebagai tanda terima kasih. Betul, beda sogok sama hadiah kan di situ. Kalau sogok sebelum supaya tendernya menang, supaya hukumannya diringankan. Kalau hadiah sesudah selesai. Sesudah itu. Tapi ini juga potensi. Itu investasi itu. Supaya kalau ada penilaian berikut dapat lagi dapat lagi gitu ya. Ya baik. Akhirnya ditolaklah sama si pimpinan itu. Oh jangan. Kami ada peraturan di perusahaan ini. Siapapun nggak boleh menerima di luar gaji fasilitas yang telah kami peroleh. Ini tugas. Ini maksa terus. Rayu enggak ini dari pribadi. Apalagi dari pribadi. Ini urusannya kan kantor bukan pribadi. Ya sekarang gini atasan tadi. Sementara saya terima karena ibu juga susah payah. Tapi bukan buat saya. Saya terima ada tanda terima akan saya teruskan ke pimpinan paling berwenang direksi. Dah akhirnya singkat riwayat dia memahami menerima uang tunai itu langsung dilaporkan. Langsung hari itu juga turun bikin memo kembalikan uang mitra itu ke rekeningnya. Nah jadi kita usaha dulu dong, jangan larut. Yang tadi pertanyaan kan gimana nih? Masihkah mungkin? Mungkin masalahnya mau nggak? Tahan nggak? Kalau juga benar, jadi gini Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kita harus upaya dulu baru tawakal. Jadi belum apa-apa udah terserah, ya nggak gitu. Usaha dulu mengeliminir. Kalau masih terus juga daripada kita kecebur, nah baru kita, udah deh saya minta mutasi aja ya. Saya mutasi aja deh. Tempat yang lebih aman. Jangan terkenal di pekerjaan itu cuma berupaya mencari tempat yang basah ya. Nah ada peluang. Padahal pekerjaan yang selalu basah, 1 nelayan, 2 tukang gali pompa, selalu basah. Tapi sayang hasilnya seadanya. Jadi maksud saya berupaya dulu orang-orang yang ada di dalam yang terlibat dengan pengadaan barang dan jasa ini ada tips berikutnya. Yakinlah bahwa rezeki Allah yang takar dan tidak akan pernah tertukar. Saya punya pengalaman lagi berdasarkan apa nih? Based on true story ya.
Kalau memang bukan rezeki kita, meskipun ada di sekeliling kita, kalau lo nggak takdir kan nggak jadi. Hanya kan habis zikir sholat ada tuh bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Masih ingat kan? Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang kau beri. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tolak. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang kau tetapkan. Ditanya begini, maaf ya, ini saya suatu ketika pulang dari beraktivitas, beli makanan, sate Padang, 2 bungkus, pisah lontong lagi. Wih, mantap ya. Ini udah jam makan siang ya. Sate Padang yang terkenal di Rawamangun lagi, namanya Ajumani, terkenal lah, depan apotek gitu. Saya beli, saya bungkus untuk makan sama keluarga di rumah. Saya gantungkan itu di motor, kan ada tempat gantungan itu. Entah kenapa itu begitu sampai rumah gantungan makanan itu hilang. Mungkin terjatuh di jalan. Rezeki saya bukan? Berarti bukan, Ustaz. Nerima nggak? Ya harus nerima. Nerima, saya udah berupaya. Tapi ambil pelajaran dong. Next saya beli lagi sate Padang, saya nggak gantung, saya masukin box Merdeka saya. Nah jadi upaya dulu. Tanamkan itu rezeki sudah diatur. Apa-apa yang memang bukan rezeki kita nggak bakal mungkin gitu loh. Jadi yang di bagian itu pengadaan barang dan jasa, yakinlah dengan kejujuran tetap aja rezeki sudah Allah tetapkan. Kalaupun ada yang merasa nggak bisa, semua juga udah pada begini, ikut aja maju tak bentar gitu, yakinlah ya akan berkah. Suatu ketika kita akan diminta pertanggungan, sekecil apapun dibalas kan? Ya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surah Az-Zalzalah. Kebaikan keburukan sekecil apapun nanti akan dibalas. Kita nggak kasihan sama keluarga dicuapin yang haram itu. Kita nggak kasihan sama anak-anak dikasih yang haram. Oh yang lain juga begitu. Oh sorry, saya beda dengan yang lain. Sok suci kamu nggak apa-apa. Nggak populer kamu nggak apa-apa. Kemuliaan orang itu di sisi Allah atau di sisi manusia? Sisi Allah. Di sisi Allah, walaupun nggak populer di mata manusia. Makanya kan dulu ada award tuh, orang yang tingkat penyimpangannya paling rendah, sekarang masih ada nggak ya? Nah, tapi itu bagian dari motivasi. Dihargai orang yang kemarin kan yang menemukan benda orang dikasih umroh atau apa lagi. Nah itu kan penghargaan. Nah kita juga demikian di bagian itu, terutama yang berorang diaturlah penghargaan. Penghargaan nggak selalu uang. Misalnya ucapan terima kasih, itu kan? Jadi apresiasi orang tuh perlu. Sesekali ya mungkin lah, misalnya kita punya bawahan, dia bagus, semangat, jujur, hubungan pribadi aja makan bersama. Jadi dia merasa dihargai. So, tampilkan di depan teman-teman. Ya, yang lain bisa meniru dan ucap. Mungkin itu Pak Sastyo. Baik. Terima kasih. Wallahualam. Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan mungkin juga kita sudah mendekati waktu zuhur, Ustaz. Ya. Kita bisa sudahi dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Syabrin Umar bisa menjadi bekal kita semua agar dapat menjalankan tugas dengan amanah. Dan kita semua bisa menjadi umat yang pandai bersyukur tadi seperti yang Ustaz bilang. Syukuri saja apa yang Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita semua, dan memang tidak ada yang bisa menolak apa yang Tuhan berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Tuhan tidak berikan gitu ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta podcast pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada podcast berikutnya. Saya Sastyo Adi Darman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.